Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel saya. Setelah lama saya tidak mengupload tutorial. Hari ini saya akan mengupload tutorial membuat filter bawah, filter akuarium bawah tanpa melubangi kaca. Bisa disesuaikan tinggi akuarium tanpa harus tekor atau meluap jika mati lampu. Itu hari ini semua kita akan ulas. Nah, untuk hari ini kita dapat job membuat filter bawah. Jadi filternya nanti dia akan di bawah sini, tanpa harus meluap, tanpa harus akuariumnya dikasih bocor, dilubangi. Ini sebenarnya sudah ada filternya, filter talang, tapi tidak mencukupi karena dia memang ikan predator, jadinya agak keruh, tidak bagus begini. Bermainnya kita di pipa. Bagaimana penyetingan pipanya? Mari kita lanjut. Nah, setelah semalaman berpikir untuk merancang pipa ini, akhirnya ketemu juga. Ini adalah pipa kontrol. Satu dengan pipa ini adalah pipa kedap air, yang dimana kedua pipa ini tidak boleh dimasuki udara sedikit pun, agar jalannya air tetap lancar seperti ini. Ini jika saya naikkan posisinya, maka dia akan mati. Kemudian ketika saya kasih rapat ulang, dia akan jalan. Jadi di saat kita ingin membersihkan akuarium, dia setinggi ini masih aman tanpa harus otak-atik kembali pipanya ini. Jika mati lampu, dijamin tidak luber, karena di sini kita menggunakan pipa kontrol. Ini tinggi air dia segini, yang sesuai dengan ini, seginilah tinggi airnya. Ini air akan terus mengalir di saat pompa ini jalan terus. Jadi ketika mati lampu, coba cabut coknya, Pak. Oke, sudah dicabut coknya. Jadi di saat cabut coknya, karena dia masih tinggi, dia akan mengeluarkan air sampai batas pipa bagian bawah sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dia sudah mulai mengecil. Untuk filter utamanya kita pakai sistem apa tadi malam ini namanya, ini sistem tingkat begini. Jadi tinggi air nanti sekian, dan di bawah dia berlubang. Kita menggunakan 4 filterasi di sini, 4 chamber, tanpa harus takut meluap. Nah, ini airnya makin mengurang, dan lama-kelamaan dia akan mati. Dia habis. Karena tinggi akuarium di saat dia jalan pompa sekitar 1 cm, kemudian ketika dia mati pompa dia turun 1 cm, tergantung dari pipa kontrol yang kita gunakan. Jika pipa kontrolnya di bawah sini, maka air juga akan mengikuti.
kuncinya adalah dua pipa ini, pipa 1, pipa 2. Ini disebut pipa kontrol. Ini adalah pipa kontrol. Air sekarang ini posisinya mati. Saya coba akan nyalakan. Di sini saya pakai sistem huruf N ya. Pipa 1 dengan pipa 2 ini dia harus kedap udara. Kemudian pipa 3 ini adalah pipa kontrol. Kenapa saya sebut pipa kontrol? Karena tingginya akuarium, tinggi air di akuarium akan menyesuaikan dengan pipa ini. Jadi air yang masuk nanti akan seimbang dengan air yang keluar. Tapi ketika kita ingin menguras tapi ketika kita ingin menguras air di akuarium, usahakan jangan sampai di bawah dari pipa 1 ini. Karena jika di bawah pipa 1 ini udara akan naik dan itu akan menyulitkan kita untuk mengisi ulang air di dalam pipa ini. Karena air di dalam pipa ini dia full atau biasa disebut kedap udara. Jadi kedap udara yang kita butuhkan sampai di sini. Karena ini naik hanya pipa kontrol. Sekarang mari kita coba nyalakan pompanya. Air ini sudah jalan dari pompa utama ini. Perlahan-lahan dia akan menyesuaikan air yang masuk. Jadi seumpama kita menggunakan 3000 liter per jam, dia keluar akan 3000 liter per jam. Oke kawan-kawan, sekarang sudah lihat jalan air kan. Sekarang saya umpamakan kalau akuarium akan kita kuras, tapi jangan melebihi sampai air di bawah pipa ini. Ini saya akan angkat. Ini saya akan angkat sampai segini. Maka jelas air sudah tidak jalan. Saya turunkan perlahan-lahan. Nah, dia jalan ulang. Karena pipa kontrol dengan akuarium satu ketinggian. Nah, yang tadinya agak tambur kita lihat, kita bisa rapatkan dia di akuarium seperti ini, atau kita putar kembali. Ini hanya contoh saja untuk memahami bagaimana sistem kerja filter ini. Sekarang kita akan melakukan penyetingan ini semua. Yang sembunyi-sembunyi di sini untuk penumpukan keran jahe dan lain-lain, Val. Mana dia punya chamber 2 punya yang lain. Dan ini adalah media utamanya untuk penyaringan mekanis. Dan ini biologis, ini keran jahe, kemudian ini bioring. Ini chamber 2 tuh? Iya, chamber 2 itu. Chamber 2. Skema pipanya. Bioring dulu. Langsung sedikit. Biarin sih, keran jahe terakhir. Bioring chamber 2. Pipa kontrol, pipa 1, pipa 2. Ini yang masuk ke akuarium, ini yang keluar untuk menuju filter. Ini masuk di chamber bawah tuh. Bawah itu.
Oke Om, setelah dilakukan penyetingan, di sini teman-teman bisa lihat batas air. Ini adalah batas air, tapi air di filter ini full, penuh dia jadi penuh. Nah, begini dia akhirnya teman-teman. Jika terjadi suatu saat mati lampu tanpa diinginkan, ini batas air, ini adalah batas toleransi, sedangkan filter yang kita gunakan itu dia full sesuai ketinggian air yang kita inginkan di akuarium. Akhirnya di sini jadi full, tapi kita batasi di sini karena ada settingan di pipa T ini. Tingginya pipa T ini kalau dia mati lampu, dia akan turun batas leher ini. Kemudian kalau kita nyalakan pompa akuarium, dia akan naik. Nah, ini batas airnya. Boleh minta tolong Pak, cok akan di situ. Oke, ini dicok. Kita perhatikan di sini. Air jalan ya. Posisi air jalan. Sedangkan kita lihat di sini perlahan-lahan dia akan jalan nanti. Nah, begini dia kondisinya teman-teman. Jika dilihat dari pipa T ini. Nah, kemudian dari pipa sini kan sudah tinggi sesuai sama dengan akuarium. Teman-teman bisa lihat itu gelembung udara ini. Ini air jatuh yang dari atas ini. Air jatuh yang dari atas ini dia akan jatuh. Ini pipa bagian sini tidak terlalu masalah, dia bocor ya. Pokoknya dia dari L yang ini sampai kemari tidak terlalu masalah dia kalau macam sumpama ada kebocoran. Yang titik intinya itu adalah pipa L2 ini, itu yang tidak boleh ada sama sekali kebocoran karena betul-betul kedap udara dia nih. Oke teman-teman, ini adalah penampakan bagian atasnya. Kemudian ke sana ini adalah filternya, di sana ini pompanya. Di sini filter pertamanya. Air filter tadi yang pertama kita lihat penuh, sekarang dia sudah berkurang. Nah, ini dia sudah berkurang kan? Karena dia sudah terisi di akuarium ini. Makanya di bagian filter sana dia mengurang karena di akuarium ini dia full. Ini titik kontrolnya. Jadi jika tinggi akuarium kita inginkan setinggi ini, maka pipa kontrol yang kita gunakan dia di bawah sini. Nah, keuntungan kita menggunakan filter bawah begini, ini sangat bagus karena tidak merusak pemandangan. Kemudian kita melakukan penyedotan di bagian dasar akuarium itu sangat maksimal karena kotoran ikan itu lumayan berat. Tidak mungkin dia akan naik ke atas. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Dasar akuariumnya sudah mulai bersih, padahal tadi kotoran ikan di akuarium sini sangat banyak, sangat menumpuk. Tapi karena kita melakukan penyedotan lewat bawah, jadinya dia bisa tersedot semua kotoran-kotoran ikan bagian dasarnya. Ini dia penampakannya teman-teman. Jadi dia menyedot kotoran ikan yang betul-betul di dasar begini. Tapi berhubung kaca akuariumnya ini mungkin sudah tergores-gores, jadinya biar bagaimana akuarium tidak bisa kita lihat secara jernih begitu ya. Ini karena akuariumnya memang yang sudah agak tergores-gores. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.